Halo, selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 pada mata kuliah Teknologi Informasi untuk Bisnis pada kelas D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran pemerintah pada pelatihan tenaga terampil teknologi informasi. Nah, sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Gabriela Tasya Permata Safira dengan NIM 19140 sebagai presenter. Lalu ada Dewa Ayu Putu Amaranggana dengan NIM 19150 sebagai penyusun. Lalu ada Ratu Ayu Okta dengan NIM 19156 sebagai anggota. Lalu ada Christian Yuda dengan NIM 19162 sebagai anggota. Lalu juga ada Maria Mute dengan NIM 19138 sebagai anggota. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan zaman itu semakin pesat. Nah, begitu pula dengan teknologi dan informasi yang ada di pada zaman sekarang itu sangat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda itu harus mempersiapkan diri dan juga melatih diri kita untuk meningkatkan skill kita sehingga kita bisa membawa negara Indonesia ini semakin lebih maju dan juga dapat bersaing dengan negara-negara di luar. Nah, di sini peran pemerintah itu sangat penting. Peran pemerintah sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada generasi-generasi muda untuk meningkatkan skill-nya dengan pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan-pendidikan yang diberikan. Nah, salah satu program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada generasi muda saat ini adalah Digital Talent Scholarship. Nah, Digital Talent Scholarship ini berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Lalu Digital Talent Scholarship itu apa sih? Nah, Digital Talent Scholarship merupakan sebuah program pelatihan pengembangan kompetensi yang telah diberikan kepada talenta digital Indonesia sejak tahun 2018. Nah, pada tahun 2021, program Digital Talent Scholarship ini didesain untuk menciptakan ekosistem yang seimbang dalam memaksimalkan peran petaholik, yaitu pemerintah, komunikasi atau masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha, dan media untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital. Nah, program Digital Talent Scholarship ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi pekerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara. Lalu, dalam program ini tuh pelatihan-pelatihan seperti apa saja sih yang ada? Nah, di sini yang terdapat 8 program pelatihan. Yang pertama itu ada FSGA. FSGA merupakan Vocational School Graduate Academy. Nah, program ini merupakan program pelatihan dan spesifikasi berbasis kompetisi nasional yang diberikan bagi lulusan SMK atau sederajat, diploma 3 dan 4 yang belum bekerja. Nah, program ini terdiri dari bimbingan teknis dan sertifikasi yang diselenggarakan secara luring, serta pelatihan intensif dan sertifikasi yang diselenggarakan secara daring. Nah, dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan vokasi yang mampu memenuhi tenaga terampil di bidang teknologi di Indonesia. Lalu selanjutnya itu yang kedua ada FGA atau Fresh Graduate Academy. Nah, program ini merupakan program pelatihan peningkatan kompetensi di bidang TIK yang bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang belum atau tidak sedang bekerja agar memiliki kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 agar dapat bersaing dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi lulusan S1, D3, atau D4
dan mampu memenuhi kebutuhan terampil di bidang teknologi. Lalu selanjutnya itu ada PROA atau Professional Academy. Nah, program ini bertujuan untuk mempersiapkan ahli kompetensi SDM Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara online kepada masyarakat yang sedang bekerja agar tercipta tenaga kerja Indonesia yang lebih adaptif dan produktif. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di bidang TIK, peserta dalam program ini akan belajar secara mandiri secara online dan juga akan mengatur waktu belajarnya secara mandiri dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya itu ada TA atau Thematic Academy. Nah, program ini merupakan salah satu akademi yang ditujukan spesifik pada sektor industri atau kalangan tertentu, di mana silabusnya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, program ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di bidang TIK, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di era industri 4.0 ini. Secara umum, pelatihan ditujukan bagi 10.000 orang yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat dan industri tertentu yang ingin meningkatkan keterampilannya di bidang TIK. Dan dalam program ini diharapkan dapat menyediakan tenaga kerja terampil dan siap pakai bagi industri di bidang TIK, serta memfasilitasi alih kompetensi bagi tenaga kerja yang terdampak digitalisasi. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada GTA, atau Government Transformation Academy. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam mendukung akselerasi transformasi digital di kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Nah, skema pelatihan pada program ini itu dirancang mulai dari tingkat basic skill yang berkaitan dengan literasi digital, lalu intermediate skill yang menekankan peningkatan kompetensi teknis, hingga advanced skill. Nah, pelatihan ini berlangsung secara online dan juga terdapat online offline. Nah, durasi pelatihan itu berbeda-beda sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya itu ada DEA atau Digital Entrepreneurship Academy. Nah, program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bekerja sama dengan mitra global, Tech Company, nah, perguruan tinggi dan juga startup lokal. Nah, sasaran program ini yaitu mencetak digital entrepreneur dengan target sejumlah 22.000 dalam rangka mempersiapkan SDM yang unggul. Lalu selanjutnya itu ada TSA atau Talent Scouting Academy. Nah, program ini merupakan salah satu akademi dalam meningkatkan kompetensi dan pemberian kesempatan sertifikasi global bagi mahasiswa tingkat akhir yang terseleksi. Program ini ditujukan pada mahasiswa D4 dan S1 tingkat akhir yang memiliki passion, bakat, dan minatnya di bidang TIK. Program ini juga bekerja sama dengan Kampus Merdeka yang mengusung sistem mikrokredensial di mana materi yang diberikan itu akan dikonversikan menjadi SKS. Nah, setelah menyelesaikan program ini, siswa yang terpilih itu bisa mendapatkan kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dalam program pelatihan ini. Lalu yang terakhir, itu ada DLA atau Digital Leadership Academy. Nah, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas para pemimpin agar mampu merubah pola pikir dan mendorong adanya penyamaan persepsi agar terwujudnya pemahaman yang sama untuk mampu berkolaborasi secara makro agar terdapat sinergitas antar sektor, meningkatkan kompetensi para pembuat kebijakan dalam menciptakan model bisnis baru dalam transformasi digital, merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong peningkatan daya saing ekonomi digital Indonesia. Lalu yang terakhir, menginisiasi dan mendorong perubahan menuju transformasi digital. Nah, sasaran dalam program ini adalah meningkatkan kapasitas pemimpin dalam menginisiasi dan mendorong perubahan menuju transformasi digital melalui upaya kebijakan kolaboratif yang mendorong sinergi
prioritas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri digital sehingga meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia. Oke. Nah, lalu selanjutnya ada persyaratan setiap pelatihan. Nah, persyaratan-persyaratannya bisa kalian lihat seperti yang terlihat pada layar ini. Lalu selanjutnya adalah pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyelenggara. Nah, pihak-pihak yang terlibat itu ada pihak politeknik, daftarnya itu terlihat pada gambar, lalu juga ada sekolah tinggi dan institusi negara, daftarnya bisa dilihat pada slide. Lalu selanjutnya itu juga ada beberapa sekolah tinggi dan institut swasta, dan juga ada penyelenggara-penyelenggara lainnya. Nah, semuanya bisa dilihat di slide. Oke. Nah, lalu gimana sih cara daftarnya? Nah, di Digital Talent Scholarship ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu ada pendaftaran online, lalu ada tes substansi online, ada verifikasi berkas, dan juga ada pelatihan. Nah, cara daftarnya itu pertama mengakses halaman di web Digital Talent Scholarship. Nah, webnya itu bisa dilihat pada di layar yang ada di bawah. Nah, selanjutnya melakukan registrasi akun DTS 2021 dengan cara login dan buat akun. Lalu mengisikan biodata yang sesuai. Nah, jika biodata itu sudah diisi dengan benar, maka lakukan verifikasi email. Lalu login kembali melalui website dan menggunakan email yang sudah diverifikasi. Lalu melengkapi data yang perlu diisikan kembali. Nah, untuk tab akademik itu silakan pilih akademik yang sesuai dan juga pelatihan yang mau ditempuh begitu. Lalu selanjutnya adalah lanjut pengisian profil, pendidikan, dan data lainnya. Kemudian klik kirim atau submit. Nah, lalu selanjutnya analisis kasus. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menganalisis mengenai Digital Talent Scholarship ini. Nah, pada era saat ini, di mana banyak sekali masyarakat dengan mudah untuk melakukan upgrade skill mereka, menyebabkan terjadinya transformasi skill termasuk dalam hal digital. Nah, adanya program Digital Talent Scholarship ini yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menjadi salah satu wadah yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari siswa, mahasiswa, orang tua, hingga lainnya. Nah, memasuki era revolusi industri 4.0 ini, bangsa Indonesia itu dituntut untuk mempersiapkan generasi yang memiliki daya saing yang kuat. Nah, program DTS ini hadir dan merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul. Beberapa keunggulan lainnya dari program ini adalah mampu melibatkan peserta yang beragam. Seperti yang diketahui, program ini melibatkan berbagai kalangan masyarakat untuk ikut serta, sehingga membuka peluang masyarakat yang berkarya. Digital Talent Scholarship juga merupakan ekosistem digital yang dapat memaksimalkan peran pemerintah dan masyarakat swasta atau pelaku usaha, dunia pendidikan, masyarakat madani, dan juga media massa. Nah, berbagai variasi program yang disediakan pada DTS ini tentunya diharapkan dapat menciptakan berbagai lapangan dan peluang pekerjaan, sehingga hal ini dapat menciptakan simbiosis yang produktif, membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, beberapa keunggulan tadi dapat mendorong minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam program ini. Namun, minat saja itu tidak akan cukup untuk ikut serta dan lulus. Nah, ada suatu pernyataan dari Profesor Dr. Mohaji Effendi, MAP, yang menyampaikan bahwa tantangan yang akan dihadapi masyarakat adalah untuk harus mengembangkan keterampilan yang dimiliki, baik pada pelatihan maupun di luar pelatihan, sehingga masyarakat itu diharapkan menjadikan keterampilan dan latihannya itu sebagai bagian dari gaya hidup, cara hidup, serta state of mind. Nah, selain itu, masyarakat yang berpartisipasi itu juga diharapkan dapat menyebarkan pemanfaatan teknologi digital ini di berbagai bidang, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat.
Nah, menurut kami Digital Talent Scholarship ini sangat baik ya, sangat bermanfaat juga untuk generasi-generasi muda sehingga, bisa mendorong generasi-generasi muda ini untuk, meningkatkan soft skill atau hard skill-nya yang ada di dalam dirinya dan juga akan meningkatkan value, dari generasi ini. Lalu selanjutnya di Digital Talent Scholarship ini juga, berbagai pelatihan ataupun berbagai, ujian-ujian yang diadakan itu juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang internasional dan mau tidak mau dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini kita juga harus belajar bahasa Inggris. Nah, dengan adanya Digital Talent Scholarship ini, eee, membantu generasi-generasi muda dan juga mendorong generasi-generasi muda untuk, belajar menggunakan bahasa Inggris di berbagai pelatihan-pelatihannya, begitu. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah, jadi pemerintah itu memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda yang dapat membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Dan bisa bersaing dengan negara lain di tengah digitalisasi yang semakin meningkat ini. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi pelatihan tenaga terampil teknologi informasi. Salah satu contohnya yaitu program Digital Talent Scholarship yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, program pelatihan ini sangat membantu dalam hal menciptakan bibit-bibit generasi yang unggul, khususnya di bidang informasi. Banyak pelatihan yang ada di dalam program ini dan pelatihan yang diberikan itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, semoga dengan adanya Digital Talent Scholarship ini bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, negara yang maju, negara yang menciptakan SDM-SDM yang unggul dan juga tentunya Indonesia ini benar-benar bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin jika tadi ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kemudian hari.